Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, kita akan membahas tentang prioritisasi kebutuhan. Prioritisasi kebutuhan merupakan aktivitas dalam rekayasa kebutuhan perangkat lunak, untuk memastikan bahwa pengembangan perangkat lunak dapat diselesaikan dalam anggaran dan waktu yang tersedia. Saya Teduh Dirgahayu, pada program studi informatika program sarjana, Universitas Islam Indonesia. Apakah yang dimaksud dengan prioritisasi kebutuhan? Dan bagaimana prioritisasi kebutuhan dilakukan? Mengapa prioritisasi kebutuhan perlu dilakukan? Misalkan kita telah melakukan elisitasi kebutuhan dan mendapatkan 20 kebutuhan. Sebut saja, kebutuhan K1, K2, sampai dengan K20. Tentu saja kita berharap bahwa semua kebutuhan ini dapat diimplementasikan dalam sistem perangkat lunak. Dengan demikian, permasalahan dapat diselesaikan secara tuntas. Tetapi karena adanya sejumlah kekangan proyek, antara lain, anggaran dan waktu yang tersedia, maka tidak semua kebutuhan yang sudah diidentifikasi ini bisa diimplementasikan. Untuk itu, kita harus melakukan prioritisasi kebutuhan untuk memilih sejumlah kebutuhan yang dianggap paling tepat untuk diimplementasikan dalam kekangan proyek tersebut. Dari 20 kebutuhan yang diperoleh dari elisitasi kebutuhan, kita pilih 7 kebutuhan yang dianggap paling penting atau paling prioritas untuk diimplementasikan. Misal, dari prioritisasi kebutuhan diperoleh hasil berikut. Kebutuhan K11 mendapat prioritas pertama atau tertinggi. Berikutnya, kebutuhan K12 mendapat prioritas kedua. Berikutnya lagi, kebutuhan K6. Kemudian, kebutuhan K5 dan seterusnya sebanyak 7 kebutuhan. Prioritisasi kebutuhan atau requirements prioritization adalah aktivitas untuk memilih sehimpunan kebutuhan yang tepat untuk disediakan oleh perangkat lunak dalam kekangan yang diberikan. Setidaknya terdapat 4 kegunaan prioritisasi kebutuhan. Yang pertama adalah untuk menentukan kebutuhan inti sistem. Seperti sudah dicontohkan tadi, dari 20 kebutuhan, kita pilih kebutuhan mana yang dianggap paling penting atau yang merupakan kebutuhan inti sistem. Yang kedua adalah untuk menyeimbangkan lingkup sistem dan kekangan proyek. Dalam hal ini, prioritisasi kebutuhan menentukan seberapa banyak fungsionalitas yang akan disediakan dalam kekangan proyek. Kekangan proyek dapat berupa anggaran dan waktu yang tersedia untuk pengerjaan proyek. Yang ketiga adalah untuk mengatur harapan stakeholder. Pengembang perlu menyampaikan alasan mengapa tidak semua kebutuhan dapat disediakan. Stakeholder diharapkan dapat memahami hal ini. Dengan demikian, mereka tidak meminta lebih dari apa yang bisa disediakan oleh pengembang dalam kekangan proyek yang ada. Dan yang keempat adalah untuk merencanakan implementasi dalam rilis berurutan. Misal dari 20 kebutuhan yang telah teridentifikasi tadi, pada tahap atau rilis pertama hanya diimplementasikan 7 kebutuhan. Kemudian, apabila tersedia anggaran dan waktu untuk pengembangan lanjutan, maka dapat diimplementasikan 5 kebutuhan berikutnya untuk dimasukkan dalam rilis kedua. Demikian seterusnya, hingga semua kebutuhan terimplementasi. Tantangan dalam prioritisasi kebutuhan adalah bahwa semakin banyak aspek dan stakeholder yang harus dipertimbangkan, maka semakin sulit aktivitas prioritisasi kebutuhan dilakukan. Ada beberapa aspek umum yang biasa dipertimbangkan dalam prioritisasi kebutuhan. Aspek pertama adalah kepentingan atau harapan stakeholder. Kepentingan seorang manajer mungkin akan dipertimbangkan lebih penting daripada kepentingan seorang operator entry data. Akan terjadi tarik-menarik kepentingan antar stakeholder. Tiap stakeholder merasa bahwa kebutuhannya penting dan harus disediakan dalam sistem. Aspek kedua adalah biaya atau anggaran proyek. Semakin sedikit biaya yang tersedia, maka semakin sedikit pula kebutuhan yang bisa disediakan. Termasuk di dalamnya adalah denda keterlambatan proyek. Semakin besar denda per hari, maka semakin sedikit kebutuhan yang bisa diimplementasikan. Pengembang berharap agar proyek bisa selesai tepat waktu sehingga tidak terkena denda keterlambatan proyek. Aspek yang ketiga adalah waktu. Semakin sedikit waktu yang tersedia, maka semakin sedikit pula kebutuhan yang bisa diimplementasikan dalam perangkat lunak. Pada prioritisasi kebutuhan, urutan kebutuhan dinyatakan dalam suatu skala prioritas. Skala yang digunakan dapat berupa skala ordinal atau skala rasio. Pada skala ordinal, kebutuhan diurutkan mulai dari prioritas tertinggi hingga prioritas terendah. Skala ordinal tidak menyatakan seberapa penting suatu kebutuhan jika dibandingkan dengan kebutuhan yang lain. Contoh,
diperoleh prioritas dengan urutan kebutuhan K2, K3, dan K1. Dari urutan ini, dapat diketahui bahwa K2 lebih penting daripada K3, dan K3 lebih penting daripada K1. Tetapi tidak diketahui, seberapa pentingkah K2 jika dibandingkan dengan K3, dan seberapa pentingkah K3 jika dibandingkan dengan K1. Pada skala rasio, urutan prioritas kebutuhan disertai dengan tingkat kepentingannya. Dengan skala rasio, kita dapat menyatakan seberapa penting suatu kebutuhan jika dibandingkan dengan kebutuhan yang lain. Contoh, diperoleh prioritas dengan urutan kebutuhan K2, K3, dan K1, yang sama seperti contoh pada skala ordinal. Tetapi di sini, setiap kebutuhan disertai dengan nilai tingkat kepentingannya. Tingkat kepentingan K2 adalah 80. Tingkat kepentingan K3 adalah 60. Dan tingkat kepentingan K1 adalah 55. Dari informasi ini, dapat diketahui bahwa perbedaan tingkat kepentingan antara K2 dan K3 ternyata cukup signifikan, yaitu 20. Sedangkan perbedaan antara K3 dan K1 tidak begitu jauh. Telah tersedia sejumlah teknik prioritisasi kebutuhan. Kita hanya akan membahas 3 teknik, yakni cumulative voting atau sering juga disebut sebagai $100 test, kemudian numerical assignment, dan top 10 requirements. Teknik yang pertama adalah cumulative voting. Teknik ini menggunakan skala rasio dalam pengurutan prioritas kebutuhannya. Teknik ini mengumpamakan bahwa, jika setiap stakeholder diberi uang $100, bagaimana mereka akan mengalokasikannya pada setiap kebutuhan. Sebagai contoh, kita gunakan tabel berikut. Terdapat 3 stakeholder dan 4 kebutuhan, yakni K1 sampai dengan K4. Setiap stakeholder diberi uang sebesar $100. Tentu saja, ini uang imajiner saja. Ternyata, stakeholder 1 mengalokasikan $40 untuk K1, karena K1 dianggap paling penting. $30 untuk K2, karena dianggap tidak lebih penting daripada K1. $10 untuk K3 dan $20 untuk K4. Total uang yang dialokasikan adalah $100. Stakeholder 2 mengalokasikan $30 baik untuk K1 dan K4, karena kedua kebutuhan ini dipandang sama pentingnya. Dan $20 untuk K2 dan K3. Total uang yang dialokasikan adalah $100. Dan stakeholder 3 mengalokasikan $30 baik untuk K1, K2, dan K4, karena ketiganya dipandang sama penting. Dan $10 pada K3. Total uang yang dialokasikan adalah $100. Kemudian kita hitung total nilai pada tiap kebutuhan. Kebutuhan K1 mendapat alokasi total $100, K2 mendapat $80, K3 mendapat $40, dan K4 mendapat $80. Dari perhitungan ini, kita bisa menentukan urutan prioritasnya, mulai dari kebutuhan dengan nilai total yang tertinggi hingga terendah. Diperoleh urutan prioritas, K1 dengan $100, kemudian K2 dan K4 dengan $80, dan terakhir, K3 dengan $40. Teknik berikutnya adalah numerical assignment. Teknik ini menggunakan skala ordinal untuk menentukan urutan prioritas kebutuhannya. Pada teknik ini, setiap stakeholder memberi nilai bagi setiap kebutuhan berdasar pertimbangannya masing-masing. Nilai yang dapat diberikan sudah ditetapkan, beserta maknanya. Misal, nilai yang dapat diberikan adalah 1, 2, dan 3. Nilai 1 bermakna sangat penting. Nilai 2 bermakna penting, dan nilai 3 menyatakan bahwa kebutuhan adalah opsional. Seperti contoh sebelumnya, kita gunakan tabel berikut. Terdapat 3 stakeholder dan 4 kebutuhan, yakni K1 sampai dengan K4. Stakeholder 1 mempertimbangkan bahwa kebutuhan K1 dan K2 itu penting, maka dia memberi nilai 2. Kebutuhan K3 dipertimbangkan sangat penting, maka diberi nilai 1. Sedangkan K4 dianggap opsional, maka diberi nilai 3. Stakeholder 2 mempertimbangkan bahwa K1 dan K4 itu penting, maka diberi nilai 2. K2 dianggap opsional, maka diberi nilai 3. Dan K3 dipertimbangkan sangat penting, maka diberi nilai 1. Berbeda dari stakeholder 1 dan 2, stakeholder 3 mempertimbangkan bahwa K1 dan K2 itu sangat penting. K3 itu penting, sedangkan K4 adalah opsional. Kemudian kita menghitung nilai rerata pada tiap kebutuhan dan pembulatannya. Diperoleh bahwa rerata nilai K1 adalah 1,67.
Jika dibulatkan adalah 2, yang berarti bahwa K1 adalah penting. Nilai rerata K2 adalah 2, yang berarti penting. K3 mendapat nilai rerata 1,33 yang dibulatkan menjadi 1, berarti sangat penting. Dan K4 mendapat nilai rerata 2,67 yang dibulatkan menjadi 3, berarti opsional. Pada contoh ini, kita mendapatkan urutan prioritas berikut. K3 sangat penting, K1 dan K2 penting, dan K4 opsional. Teknik terakhir adalah Top 10 Requirements. Teknik ini menggunakan skala ordinal untuk menentukan urutan prioritas kebutuhannya. Pada teknik ini, setiap stakeholder memilih sejumlah N kebutuhan yang dianggap paling penting. Perlu diperhatikan bahwa, meski namanya adalah Top 10 Requirements, tidak harus memilih 10 teratas. Misal, pilih 2 dari 4 kebutuhan. Seperti contoh sebelumnya, kita gunakan tabel berikut. Terdapat 3 stakeholder dan 4 kebutuhan, yakni K1 sampai dengan K4. Stakeholder 1 memilih K1 dan K2. Stakeholder 2 memilih K2 dan K4. Dan stakeholder 3 juga memilih K2 dan K4. Kemudian kita hitung, berapa kali suatu kebutuhan dipilih oleh stakeholder. Diketahui bahwa kebutuhan K1 dipilih 1 kali, K2 dipilih 3 kali, dan K4 dipilih 2 kali. K3 tidak ada yang memilih atau tidak dianggap penting oleh semua stakeholder. Maka urutan prioritasnya adalah K2, K4, K1, dan terakhir K3. Demikian tadi penjelasan mengenai prioritisasi kebutuhan. Yang dimulai dari definisi prioritisasi kebutuhan, skala prioritas yang dapat digunakan, serta beberapa teknik untuk melakukan prioritisasi kebutuhan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.